Ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama kita akan membahas adalah faktor internal. Faktor internal ini terdiri atas dua hal, yakni faktor psikologis dan faktor psikologis. Berdasarkan pengertian masalah belajar, terdapat 8 jenis masalah belajar, yaitu diantaranya yang pertama, siswa yang tidak dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia, tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Waktu pertama kali kulihat dirimu hati, rasa hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke channel DR Kusi MPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإيض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإيض المدد. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobati channel Education for Islamic University and Ma'had yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Itu seperti biasanya saya akan kolaborasi dengan mahasiswi cantik, Bungkus. enak dipandang mata yang akan mempresentasikan tugas kuliah. Itu jangan di skip supaya menambah ilmu pengetahuan tentang mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Langsung kita ke materi. Cek cus. Jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, maka tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang minggu lalu sudah kita bahas sedikit. Hari ini kita akan bahas secara luas. Iya. Belajar adalah sebuah proses perubahan yang terjadi pada anak-anak sampai kepada orang tua. Sehingga proses belajar mengajar itu merupakan sebuah tahapan proses dari satu jenjang ke jenjang yang lain untuk mencapai puncak perubahan pada diri manusia itu sendiri. Maka belajar itu proses individual yang sangat kompleks di dalam kehidupan. Kenapa dikatakan kompleks? Karena menyangkut masalah sikap kita, nilai-nilai pada diri kita, apresiasi yang ada pada diri kita, dan perasaan kita di dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik sesama manusia maupun secara alam, dan juga bersama dengan tumbuh-tumbuhan
makhluk hidup yang lainnya, itulah sebagai proses pembelajaran yang hakiki karena mencangkup beberapa hal tersebut. Dan tujuan belajar adalah untuk proses perubahan pada diri kita. Apa yang dirubah adalah perubahan perilaku pada diri kita, baik perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Ketiga hal inilah yang akan terjadi pada diri kita ketika kita dalam proses belajar. Kognitif, pengetahuan kita akan bertambah, wawasan kita akan lebih luas lagi ketika kita belajar. Afektif, sikap dan perilaku kita ada perubahan. Dari yang biasa-biasa, setelah kita belajar, maka akan menjadi luar biasa. Dan yang terakhir adalah perubahan psikomotorik. Maka gerak-gerik kita, kegiatan kita sehari-hari akan lebih baik lagi karena adanya proses belajar, karena kita mengetahui bagaimana pengetahuan itu, bagaimana kita harus bersikap, dan bagaimana kita harus melakukan sesuatu tindakan ketika kita sudah mengalami proses belajar di dalam tubuh kita, di dalam individu pada diri kita, baik pengalaman dari individu kita maupun pengalaman dari orang lain, kita bisa mengambilnya dalam proses belajar itu sendiri. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama kita akan membahas adalah faktor internal. Faktor internal ini terdiri atas dua hal, yakni faktor psikologis dan faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berada pada tubuh kita, fisik kita, panca indera kita, bagaimana mata kita, pendengaran kita, mulut kita, organ-organ yang ada pada tubuh kita, itulah yang mempengaruhi dalam proses belajar secara individual. Dan yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini masih ke dalam faktor internal, yang mengandung di dalamnya adalah, yang terdapat di dalamnya adalah tentang bakat kita. Bakat adalah potensi yang terdapat pada diri kita semenjak kita lahir. Makanya ada orang-orang yang mempunyai bakat dari lahir, suaranya merdu sehingga bisa menjadikan dia seorang penyanyi dan menjadikan dia seorang qori yang memang dia mempunyai bakat bawaan dari lahir, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan potensi sejak dia lahir pada diri manusia yang dianugerahi langsung oleh Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah minat. Minat ini adalah perasaan pada jiwa manusia di dalam proses belajar. Ini setelah diolah-olah, potensi perasaan kita bisa saja terjadi bahwasanya seseorang bisa menghasilkan sebuah potensi yang ada pada diri kita melalui proses pembelajaran. Bedanya, kalau bakat memang sudah ada pada diri manusia itu sendiri, kalau minat adalah proses pembelajaran itulah yang membentuknya menjadi potensi yang ada pada dirinya. Setelah itu, yang ada pada diri manusia itu adalah kecerdasan. Inilah kecerdasan manusia berbeda-beda. Karena ini adalah proses pembawaan pada diri internal dari manusia, maka EQ seseorang itu mempengaruhi di dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah motivasi pada diri manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu pada dirinya termotivasi di dalam proses pembelajaran. Maka ini biasanya dorongan-dorongan secara individual pada diri manusia untuk mencapai potensi dirinya sendiri, sehingga terjadilah sesuatu yang membuat dirinya menjadi manusia-manusia yang dapat mengeluarkan potensi dirinya secara maksimal. Maka akan dihasilkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Itulah faktor yang mempengaruhi secara individual. Ada dua hal, yakni psikologi dan psikologis.
Selanjutnya kita beralih kepada faktor eksternal. Dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan ini ada lingkungan alam dan ada lingkungan sosial. Lingkungan alam berdasarkan alam yang ada di sekitar kita. Ada alam pegunungan, alam laut, sungai, pertanian. Ini mempengaruhi di dalam proses belajar siswa itu sendiri. Karakter ini tidak akan sama di dalam proses belajar. Makanya seorang guru harus mengetahui dia sedang mengajar di alam yang mana. Maka bisa disesuaikan. Begitu juga dengan lingkungan alam sosial. Keadaan sosial masyarakatnya seperti apa? Tentu akan berbeda. Lingkungan yang berada di pegunungan, lingkungan yang berada di pasar, lingkungan yang berada di perkotaan, dan ada lingkungan sosial yang berada di pedesaan. Masyarakatnya berbeda, maka proses pembelajarannya juga harus berbeda. Ini yang mempengaruhi di dalam proses belajar. Maka faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang siswa itu dapat belajar dengan nyaman dan aman untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu berdasarkan lingkungan. Dan faktor eksternal dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Ketika kita belajar di pendidikan formal, maka ujung tombak adalah seorang guru. Karena guru adalah menjadi subjek yang paling dekat dengan siswa-siswinya, membentuk perubahan pada anak didiknya, yakni melalui kognitifnya, psikomotoriknya, dan afektifnya seorang guru di dalam proses belajar itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai guru yang profesional. Ketika dia mendidik sesuai sama bidangnya, maka akan melahirkan anak didik yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah faktor informal, yakni di lembaga-lembaga kursus. Lembaga-lembaga kursus inilah yang menjadi acuan yang paling utama adalah tutornya. Maka tutor inilah yang akan membentuk perubahan pada anak didiknya untuk menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak didiknya, baik lembaga kursus yang ada di Indonesia, baik kursus menjahit atau kursus otomotif dan kursus-kursus yang lainnya. Seorang tutor itu akan bisa membentuk karakter siswa-siswinya, peserta didiknya, baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya di dalam proses pembelajaran. Untuk itu, untuk menambah ilmu pengetahuan kita dengarkan juga mahasiswi kita Ajak kenalan. untuk mempresentasikan tugas kuliahnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianun Sarmiani, saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis masalah belajar. Berdasarkan pengertian masalah belajar, terdapat 8 jenis masalah belajar, yaitu diantaranya, yang pertama, siswa yang tidak dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang kedua, siswa yang memiliki keterlambatan akademik, yaitu siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi cukup tinggi tapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Yang ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri atau tingkat IQ yang di atas rata-rata. Nomor 4, siswa yang sangat lambat dalam belajar. Yang kelima, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yaitu siswa yang kurang semangat atau bermalas-malasan. Yang keenam, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar seperti menunda-nunda tugas, membenci guru, dan sebagainya. Yang ketujuh, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar seperti yang suka membolos dan sakit dalam jangka waktu yang lama. Kedelapan, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurang tata krama. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab masalah belajar. Ada hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses belajar, yaitu dari faktor internal kemampuan belajar siswa.
Yang pertama ada sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan ajar, kemampuan menyimpan perolehan hasil ajar, menggali hasil yang tersimpan, kemampuan berprestasi, rasa percaya diri siswa, inteligensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Jadi, faktor internal ini merupakan faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan proses belajar yang berasal dari internal diri siswa atau kemauan belajar siswa. Selanjutnya ada faktor eksternal belajar dari motivasi intrinsik siswa, yaitu guru sebagai pembina siswa dalam belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial di sekolah, dan kurikulum sekolah. Faktor penyebab belajar, faktor penyebab masalah belajar ada 3, yaitu faktor internal, eksternal, dan khusus. Faktor internal berasal dari diri siswa itu sendiri, yaitu bersifat kognitif atau ranah cipta, seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang kedua, bersifat afektif atau ranah rasa, seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga, bersifat psikomotor atau ranah karsa, seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga. Faktor eksternal berasal dari luar diri siswa, yaitu lingkungan keluarga, contohnya hubungan kedua orang tua yang tidak harmonis, ekonomi keluarga rendah. Lalu ada lingkungan sekitar atau masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh atau slum area, dan teman-teman sepermainan yang nakal. Yang selanjutnya ada lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah buruk, misalnya dekat pasar, terus kondisi guru dan alat-alat pendukung sarana belajar berkualitas rendah. Faktor khusus adalah sindrom psikologis berupa ketidakmampuan belajar. Sindrom psikologis itu diantaranya ada 3. Yang pertama ada disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis, dan terakhir diskalkulia, yaitu ketidakmampuan belajar matematika. Biasanya, anak ini memiliki IQ yang tinggi. Keadaan seperti ini bisa terjadi dipengaruhi oleh gangguan ringan pada otak. Itulah sebuah proses belajar tidak berjalan mulus begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi di dalam proses belajar mengajar, sehingga kedua faktor tersebut, internal dan eksternal, apabila bisa kita lewati, bisa kita atasi dengan bimbingan seorang guru dan bimbingan seorang tutor dan orang tua yang berada di lingkungan kita, maka akan membuat anak didik kita menjadi anak didik yang berkualitas dan mempunyai mutu pendidikan yang bisa mengubah secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah fasabil khairas wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.